Selamat siang semuanya, selamat bergabung dalam kuliah aljabar geometri di F2123. Topik kuliah untuk kali ini adalah tentang vektor dan visualisasinya. Mari kita mulai kuliah ini. Buku pegangan yang digunakan dalam kuliah ini adalah bersumber dari Geometric Algebra for Computer Graphics. Pengarangnya adalah John Vince, penerbitnya adalah Springer tahun 2007. Topik yang terakhir dari kuliah ini adalah aljabar geometri. Aljabar geometri berbeda dengan aljabar linier. Kita sudah mempelajari tentang aljabar linier yang berisi tentang matriks SPL dan vektor dan ruang vektor. Kemudian beberapa topik yang bisa kita adopsi dari kuliah yang sudah kita pelajari adalah tentang vektor. Vektor masih kita gunakan dalam topik aljabar geometri ini. Aljabar geometri ditemukan oleh matematikawan Jerman yaitu Hermann Günther Grassmann pada 1884. Kemudian diformulasikan oleh matematikawan Inggris Clifford. Nah, nama Clifford ini yang terkenal dengan aljabar geometri. Ya. Aljabar geometri berkaitan dengan perkalian vektor yang menghasilkan luas area, volume, dan objek-objek berdimensi lebih tinggi. Jika pada aljabar vektor perkalian silang atau cross product, dua buah vektor hanya terdefinisi untuk vektor di R3 dan ambigu untuk dimensi yang lebih tinggi atau tidak berlaku untuk dimensi lebih tinggi. Maka dalam aljabar geometri, perkalian lebih dari dua vektor dapat dilakukan dengan interpretasi sebagai luas area bertanda atau sign area, akan dijelaskan kemudian. Tapi tentunya di sini bukan perkalian silang dan bukan perkalian titik, tapi ada operasi sendiri yang nanti kita akan lihat dalam slide berikutnya. Review kembali dalam aljabar vektor. Magnitud atau besarnya dari perkalian suatu vektor ya, atau cross product atau perkalian silang menyatakan luas area paralelogram yang dibentuk oleh dua vektor. Jadi magnitud kita berikan tanda mutlak, double mutlak ya. Ini besarnya adalah besarnya vektor O dikalikan besarnya vektor V dikalikan sinus theta, yaitu sudut antara O dan V. Kemudian review kembali tentang luas paralelogram yang dibentuk oleh vektor U dan V itu sebenarnya sama dengan determinan matriks yang dibentuk oleh dua vektor. Ini berlaku untuk R2 ya. Jadi R2 ini kita bentuk suatu matriks yang terdiri dari vektor U dan V. Kemudian determinan dari matriks U dan V itu adalah menyatakan luas paralelogram. Karena determinan bisa bernilai negatif, maka Grassmann mendukung konsep luas area dan volume yang negatif dengan memperkenalkan konsep outer product ya. Outer product itu adalah hasil kali luar. Jadi yang telah kita pelajari itu adalah inner product atau hasil kali dalam, atau kita sebut juga dengan dot product atau perkalian skalar. Kemudian yang kedua adalah perkalian silang yang sudah kita pelajari pada kuliah yang lalu. Kemudian dalam topik ini kita akan mempelajari perkalian yang baru, yaitu perkalian luar atau outer product. Notasi vektor untuk kuliah yang lalu kita menggunakan huruf kecil yang dicetak tebal, atau kalau nggak gitu menggunakan tanda anak panah yang kita tuliskan di atasnya ya, itu menunjukkan vektor. Tapi kalau dalam aljabar geometri untuk vektor cukup kita tuliskan dengan huruf biasa, tidak perlu huruf tebal. Kemudian untuk yang skalar dilambangkan dengan huruf Yunani untuk membedakannya dengan vektor, yaitu alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Outer product atau perkalian luar ya. Ini sesuatu konsep yang baru yang mungkin Anda semua belum pernah
mempelajari ya. Dan ini berbeda dengan apa yang telah kita pelajari yang lalu. Jadi diberikan dua vektor A dan B. Ini A dan B ini bisa kita operasikan dengan operator yang seperti huruf V terbalik yang kita sebut dengan wedge ya. Ini A wedge B ini disebut dengan perkalian luar atau outer product. Nah, kemudian hasilnya A wedge B ini bukan vektor dan bukan skalar. A wedge B itu adalah suatu objek baru yang kita sebut dengan bivektor ya. Jadi bivektor itu adalah sesuatu yang baru yang bukan vektor dan bukan skalar ya. Nah, ini yang baru dalam konsep outer product ini. Untuk selanjutnya operator wedge seperti huruf V terbalik ini kita baca dengan wedge ya. Jadi A wedge B tidak bersifat komutatif ya. Jadi A wedge B sama dengan min B wedge A atau kita sebut dengan anti komutatif ya. Kemudian perbedaan cross product dengan outer product. Kalau A cross B ini menghasilkan sebuah vektor yang ortogonal dengan A dan B ya. Jadi A cross B ini hasilnya juga vektor. Tapi kalau A wedge B ini menghasilkan bivektor. Bivektor ini sebetulnya menggambarkan sebuah area dari paralelogram yang bertanda atau berarah atau berorientasi. Bisa positif ataupun negatif yang dibentuk oleh A dan B. Magnitudenya menyatakan luas area tersebut ya. Dan arahnya berlawanan dengan arah jarum jam atau mungkin juga bisa searah jarum jam ya. Tergantung dari mana kita memulai orientasi, dari A dulu atau dari B dulu. Nah, ini adalah suatu contoh pada gambar A. Vektor A itu searah horizontal, kemudian B ini yang mengarah ke atas ya. Jadi kalau kita menelusuri dari A, kemudian kita lanjutkan dengan B, maka ada suatu area yang berbentuk paralelogram, kemudian di tengahnya ini ada lingkaran ya. Lingkaran ini menyatakan orientasi dari penelusuran A wedge B ya. Nah, ini memang kalau begini arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam. Kemudian yang kalau gambar B ini kita menelusuri dari B, kemudian kita lanjutkan dengan vektor A. Berarti ini orientasinya adalah searah dengan jarum jam ya. Oke, jadi yang pertama berlawanan dengan jarum jam, kemudian yang kedua adalah searah dengan jarum jam. Atau kalau kita gambarkan dua vektor AB ini dengan titik pangkal yang sama, A wedge B itu adalah orientasinya dari vektor yang pertama menuju vektor kedua ya. Ini kalau titik pangkalnya sama. Tapi kalau kita gambarkan seperti ini, berarti kita telusuri pada titik ujung dari vektor pertama, kita lanjutkan ke vektor berikutnya. Ini menunjukkan orientasi. Magnitud dari outer product menyatakan luas area paralelogram yang dibentuk oleh vektor A dan B ya. Jadi magnitud dari A wedge B ini sama dengan besarnya vektor A kalikan besarnya vektor B sinus theta ya. Theta itu sudut antara A dan B. Jadi menyatakan luas dari paralelogram. Rumus tersebut sebenarnya tidak bertentangan dengan magnitud dari cross product yang juga menyatakan luas area paralelogram yang dibentuk oleh vektor A dan B. Jadi magnitud dari U cross B atau A cross B ya, ini sama dengan besarnya vektor U kali besarnya vektor V kalikan sinus sudut antara
U dan V atau A dan B. Sifat-sifat aljabar dari outer product. A wedge B tidak komutatif, atau A wedge B ini sama dengan min B wedge A, atau kita sebut biasanya dengan anti komutatif. Nah, kemudian yang kedua adalah distributif terhadap penjumlahan. A wedge dalam kurung B plus C, ini kita terapkan hukum distributif. Jadi seolah-olah wedge ini seperti perkalian ya, tapi bukan perkalian ya. Ingat, ini bukan perkalian. A wedge B plus A wedge C. Kemudian yang sifat aljabar yang ketiga, luas vektor paralel sama dengan 0, atau vektor yang berimped ya. Jadi A wedge A ini sama dengan 0 ya kalau kita hitung magnitudenya, karena sudut antara vektor yang sama akan 0 ya. Jadi kalau kita sinuskan 0, jadi magnitud dari A wedge A itu sama dengan presentasi vektor. Vektor dalam aljabar geometri dinyatakan sebagai berikut ya. V, suatu vektor dalam aljabar geometri ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basisnya di Rn ya. Jadi kalau kita ingat bahwa vektor basis di Rn itu kan E1, E2 dan seterusnya sampai En ya. Jadi V bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari E1, E2 sampai En ya. Jadi kita tentukan atau kita hitung A1-nya berapa, A2-nya berapa, dan AN-nya berapa. Misalkan didefinisikan dua buah vektor di R2 sebagai berikut ya. Jadi misalkan A ini suatu vektor di dalam aljabar geometri, ini bisa kita tuliskan sebagai kombinasi dari E1 dan E2, yaitu A1 kali E1 ditambah dengan A2 kali E2. Kemudian yang B demikian juga, sama dengan B1 kali E1 plus B2 kali E2. Nah, sekarang kita sampai ke perkalian atau bagaimana menghitung A wedge B, di mana A sudah kita definisikan tadi, yaitu di R2 A sama dengan A1 kali E1 ditambah A2 kali E2 ya. Kita wedge-kan dengan B, yaitu B1E1 plus B2E2. Nah, wedge di sini bisa kita kira-kira kita bayangkan seperti perkalian ya. Jadi kita lakukan seperti perkalian, tapi tetap kita tuliskan dalam notasi wedge ya. Nah, kemudian nanti ada yang skalar tetap kita kalikan biasa, kemudian yang vektornya tetap kita tuliskan dalam bentuk wedge ya. Jadi di sini A1 E1 nanti kita wedge-kan dengan B1E1 ya. Hasilnya adalah E1 wedge E1 ya, dan seterusnya kita terapkan seperti perkalian biasa ya, tapi dengan notasi wedge. Nah, di sini E1 wedge E1 tadi sudah kita hitung, kalau vektornya berimped atau sudutnya 0 itu adalah 0. Jadi E1 wedge E1 0, E2 wedge E2 0 ya. Tetapi E1 wedge E2 tidak 0 ya. Nah, kita ingat bahwa vektor basis ini saling ortogonal. Jadi sudutnya 90. Jadi ini adalah maksimum ya. E1 wedge E2 ini nilainya maksimum karena sudutnya 90 atau saling ortogonal. Oke, jadi E1 wedge E1 0, E2 wedge E2 0. Kemudian yang tidak 0 adalah E1 wedge E2 atau E2 wedge E1. Nah, E2 wedge E1 ini kita ubah menjadi minus E1 wedge E2 ya. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah skalarnya adalah A1 B2 dikurangi A2 B1 ya. Kemudian B vektornya adalah E1 wedge E2. Nah, skalarnya ini menyatakan luas area paralelogram ya.
Jadi outer product A wedge B adalah area skalar dikali dengan B vektor satuan, yaitu E1 wedge E2. E1 E2 menyatakan bidang yang dibentuk oleh E1 dan E2 ya. Jadi kalau E1 wedge E2 itu adalah suatu bujur sangkar ya, bujur sangkar. Karena E1 sendiri panjangnya 1, E2 1, kemudian saling tegak lurus. Jadi jajaran kinjang yang dibentuk oleh dua vektor yang tegak lurus ini merupakan persegi. Oke, dengan cara yang sama kita mau menghitung B wedge A ya. Jadi B vektor A, B vektor B wedge A. Nah, kita lakukan seperti yang tadi, B wedge A kita lakukan seperti yang tadi dengan operasi wedge kita kira-kira kita bayangkan seperti operasi kali ya. Nah, kemudian hasilnya adalah minus dalam kurung A1 B2 minus A2 B1 ya, kurung tutup. B vektornya adalah E1 wedge E2 ya. Nah, kalau kita bandingkan yang tadi A wedge B, ternyata A wedge B itu sama dengan minus B wedge A. Nah, sekarang kita hitung contoh berikut ya. Jadi sekarang A1, A2, B1, B2 kita berikan nilai ya. Misalkan A1 3, A2 4 ya. Kemudian B1 2, kemudian B2 min 5 ya. Nah, tadi kan sudah kita hitung ya. Jadi langsung saja kita masukkan A1, B2, A2, B1 ya. Kita masukkan A1 3, kemudian A2 A2-nya 4, B1 2, kemudian B2-nya adalah minus 5, kita masukkan. Hasilnya adalah minus 23 E1 wedge E2 ya. Jadi B vektornya adalah E1 wedge E2. Jadi A wedge B menyatakan area parallelogram bertanda atau sign area, yaitu minus 23 dikalikan dengan B vektor satuan ya. Jadi E1 wedge E2 ini adalah disebut B vektor satuan karena E1 dan E2 adalah vektor satuan. B vektornya juga kita sebut B vektor satuan. Magnitud A wedge B adalah magnitud atau besarnya A wedge B ini sama dengan magnitud atau mutlak double ya, minus 23 kalikan B vektor E1 wedge E2. Nah, kita yang minus tadi menjadi plus ya, kita mutlakkan. Ini menyatakan luas. Ini hanya menyatakan luas, tapi kalau tandanya kita masukkan ya itu kita sebut dengan sign area ya. Tapi kalau hanya beberapa luasnya ya tentunya kita ambil positifnya saja, yaitu 23. Oke, kemudian contoh yang lebih luas lagi yaitu vektor di R3. A bisa kita tuliskan dalam bentuk kombinasi linear dari vektor basis E1, E2, dan E3 ya. Demikian juga yang B, kombinasi linear dari E1, E2, dan E3, yaitu koefisiennya B1, B2, dan B3 ya. Kemudian kita operasikan A wedge B. Ini seperti ya, kembali lagi ya, jadi ini seolah-olah seperti perkalian ya, seperti kali wedge ini, tapi tetap kita tuliskan dalam bentuk operator wedge. Nah, jadi proses pengerjaannya seperti kita mengalihkan. Nah, di sini akan muncul beberapa B vektor yang bervariasi ya. E1 wedge E1, E1 wedge E2, E1 wedge E3, E2 wedge E1, E2 wedge E2 ya. Nah, sekali lagi yang sama
E1 with E1, E2 with E2, E3 with E3 sama dengan 0 ya. Jadi semua ini yang sama 0. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah yang tidak sama, yaitu E2 with E1 ini kita ubah menjadi minus E1 with E2. Kemudian E1 with E3 kita bisa diganti min E3 with E1, atau mungkin E3 with E1 kita ganti dengan minus E1 with E3 ya. Nah, demikian seterusnya ya. Jadi yang kita terapkan yang sifat antikomutatif tadi ya. Jadi E1 E3 with E3 sama dengan minus E3 with E1 ya. Oke, kemudian kita teruskan tadi. Jadi yang sama E1 with E1, E2 with E2 semua 0 ya. Yang tinggal adalah E1 with E2, E3 with E1 dan seterusnya. Nah, ini hasil akhirnya adalah A with B ini sama dengan suku yang pertama itu adalah dalam kurung A1 B2 min A2 B1 kurung tutup, B vektornya adalah E1 with E2 ya. Jadi dan seterusnya. Jadi di sini ada 3 B vektor ya. Jadi E1 wedge E2, E2 wedge E3 dan yang ketiga adalah E3 wedge E1 ya. Jadi ini kalau kita perhatikan sama dengan cross product ya. Jadi cross product itu kan I C menjadi K ya, I C K, C K I dan seterusnya ya. Nah, jadi ini mirip dengan cross product kalau kita ini mirip, tapi bukan sama ya, tapi mirip. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk geometri ya. Jadi dalam R3 ini E1 wedge E2 itu adalah terletak pada bidang yang dibentuk oleh vektor E1 dan E2 ya. Kemudian E2 wedge E3 itu terletak pada bidang yang dibentuk oleh vektor E2 dan E3 dan seterusnya. Hubungan antara outer product dengan cross product ya. Jadi tadi seperti yang sudah kita hitung tadi, itu saya bilang mirip tapi tidak sama. Jika A dan B adalah dua vektor yang dinyatakan dalam vektor basis IJK, yaitu A sama dengan A1I plus A2J plus A3K, B sama dengan B1I plus B2J plus B3K. Kemudian kita kalikan silang atau cross product A dan B, maka hasilnya adalah A cross B. Kita tuliskan tadi. Nah, kemudian cross di sini adalah seperti yang sudah kita pelajari kuliah yang sebelumnya ya. Jadi yang merupakan koefisien dari I cross I adalah A1 B1. Kemudian kita tahu bahwa I cross I adalah 0 ya. J cross J juga 0, K cross A juga 0. Nah, kemudian yang tersisa adalah I cross J yang tidak sama semua ya. Kemudian yang JI ini kita ubah misalkan menjadi IJ ya. Jadi A1 B2 I cross J yang ini ya. Ini kan sama dengan yang wedge E1 wedge E2 ya. Jadi B vektor E1 wedge E2 dan seterusnya. Jadi IJ dan JI ini bisa kita kumpulkan. Kemudian IK dan KI kita kumpulkan, tapi harus kita balik KI menjadi minus IK. Oke, dan seterusnya. Kemudian kita peroleh A cross B. Ini adalah sudah kita buang tadi yang sama ya, I cross I, J cross I, dan K cross A. Ini menjadi ini ya, jadi yang sama sudah kita buang.
Kemudian yang IJ dan JI kita kelompokkan, tapi harus kita ganti ya. J cross I kita ganti dengan minus I cross J. K cross J kita ganti dengan minus J cross K ya. Ini berkaitan nanti dengan koefisiennya jadi negatif. Sehingga kita peroleh ini ya. Jadi yang ini indeksnya 23, 32 ini berkaitan dengan B vektor E2 dan E3 ya. Kemudian yang ini yang 31 ini berkaitan dengan B vektor E3, bet E1 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan ya, di sini A wedge B ini hasilnya adalah ini ya. B vektornya adalah E2 wedge E3, E3 wedge E1 dan E1 wedge E2. Kemudian yang cross ini B vektor E2 E3 ini berkaitan dengan E3 cross E2 cross E3 dan seterusnya. Kemudian koefisiennya ini kalau kita perhatikan semua sama ya. Jadi hasilnya mirip ya, hanya berbeda notasi operatornya saja. Jadi ada kemiripan antara operasi wedge ya, atau hasil kali luar dengan cross product atau hasil kali silang. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini hasilnya antara A wedge B dengan A cross B ini sama ya, hanya berbeda operator saja. Yang wedge ini adalah operatornya wedge, kemudian yang bawah adalah silang ya, atau kali ya. Kemudian pada cross product, komponen-komponen yang ini ya, yang bersesuaian dengan E2 cross E3, E3 cross E1 ini adalah komponen vektor yang ortogonal dengan A dan B ya. Kemudian sedangkan pada outer product, komponen-komponen dari atau koefisien dari B vektornya ini menyatakan luas area bertanda yang diproyeksikan pada bidang yang didefinisikan oleh unit B vektor. Jadi begini maksudnya ya, A2, B3, A3, B2 ya, ini adalah koefisien dari E2 wedge E3 ya. Nah, ini adalah bidang yang dibentuk oleh vektor E2 wedge E3 ya. Jadi bilangan atau angka A2B3 min A3B2 ini adalah luas bayangan dari bidang proyeksi pada bidang E2 E3 ya. E2 wedge E3 maksud saya. Demikian juga yang bidang E3 wedge E1 ataupun E1 wedge E2 ya. Jadi besarnya atau luasnya itu dinyatakan oleh koefisien dari B vektor ini, yaitu bilangan ini, dan ini ya. Oke, berikutnya ini adalah visualisasi dari A wedge B, yaitu suatu bidang yang ada di R3. Nah, A wedge B ini kalau kita perhatikan ini adalah suatu bidang yang mungkin bidang yang menggantung gitu ya di ruangan. Kemudian bidang ini kita proyeksikan ke dinding-dinding dari ruangan ini. Misalkan kita proyeksikan terhadap dinding E2 E3 yaitu dinding yang ada sebelah kiri. Katakan bayangannya adalah A aksen, wedge B aksen. Kemudian kalau kita proyeksikan terhadap dinding E1 E2, bayangannya adalah A triple aksen, wedge B triple aksen. Kemudian kalau kita proyeksikan ke lantai atau bidang E1 wedge E3, bayangannya adalah A double aksen, wedge B double aksen ya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa A aksen, A double aksen, A triple aksen, kemudian B aksen, B double aksen, dan B triple aksen ya. Ini adalah, nah kalau kita lihat di sini ya,
Misalkan A triple aksen dan B triple aksen, ya. A triple aksen itu adalah kombinasi linear dari E1 dan E2 ya. E3-nya tidak ada. Kemudian yang A aksen ini A1-nya tidak ada. B aksen A1-nya juga tidak ada. Nah, demikian juga yang A double aksen dan B double aksen ya. Kemudian yang vektor-vektor yang aksen-aksen tadi kita wedge-kan ya. Itu ternyata merupakan proyeksi atau bayangan dari bidang ini ya, A wedge B ini. A wedge B ini kita posisikan terhadap bidang E1, E2, ini adalah hasilnya adalah A triple aksen wedge B triple aksen ya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya proyeksi dari A wedge B pada bidang-bidang B vektor E1 wedge E2 adalah A triple aksen wedge B triple aksen ya, dimana di bayangan ini atau di vektor A triple aksen, B triple aksen ini komponen E3-nya yang tidak ada ya. Oke, kemudian contoh berikutnya adalah kita mau menghitung luas proyeksi dari suatu bidang yang ada di ruangan ya. Misalkan diberikan dua vektor A dan B di R3, di mana A adalah A1 E1 plus A2 E2 plus A3 E3, kemudian B-nya adalah B1 E1 plus B2 E2 plus B3 E3 ya. Kemudian kita berikan nilai misalkan A11, A20, A31, B11, B21 dan B31 ya. Jadi A itu adalah E1 tambah E3, B-nya adalah E1 tambah E2. Kemudian kita wedge-kan A wedge B ya. A wedge B ini kita gunakan saja rumus yang tadi yang sudah kita hitung, jadi tinggal memasukkan nilai A1, B2, A2, B1 dan seterusnya ya. Nah, hasilnya adalah koefisien dari B vektor E1 wedge E2 adalah 1, kemudian koefisien dari E2 atau B vektor E2 wedge E3 adalah minus 1, koefisien B vektor E3 wedge E1 1 ya. Nah, dari gambar yang diarsir ya, yang diarsir itu adalah merupakan proyeksi dari bidang ini ya, bidang yang di ruangan ini terhadap dinding E1 E2 ya. Nah, ini berkaitan dengan koefisien dari B vektor E1 E2 ya. Jadi koefisien dari B vektor E1 E2 adalah 1 ya di sini. Jadi 1 ini merupakan luas dari proyeksi bidang AB pada dinding E1 E2 ya. Jadi kalau kita mau menghitung luas proyeksi, cukup kita lihat koefisien dari B vektor satuan ya. Jadi karena luas B vektor satuan itu 1 ya. Jadi kalau koefisiennya lebih dari 1 itu menyatakan luas kan dikalikan dengan 1 ya. Jadi luasnya itu dinyatakan dalam koefisien dari B vektor tersebut. Oke, kemudian luas bidang proyeksi terhadap dinding E2 E3 ya, yang diarsir ini ya, yang diarsir ini merupakan proyeksi terhadap dinding E2 E3 yang kalau kita lihat sebelumnya tadi koefisien E2 wedge E3 itu adalah minus 1. Nah, minus 1 ini menunjukkan orientasi saja. Kalau luas bilangannya atau angkanya sebenarnya nilainya adalah 1 ya, sama. Jadi min 1 menunjukkan orientasi yang berlawanan dengan E2 wedge E3 ya.
Jadi kalau E2 wedge E3 itu E2 wedge E3 itu ke sana, dari E2 ke sana ya. Nah, karena ini minus berarti ini orientasinya adalah dari E3 ke E2 ya. Oke, kemudian berikutnya adalah luas proyeksi terhadap bidang E3 E1 ya. E3 E1 berarti orientasinya dari E3 E1 ke sana ya. Nah ini E3 S1 ini sudah sesuai dengan orientasinya ya. Orientasinya tadi di persamaan atau hasil perhitungan sebelumnya tadi, koefisien dari E3 batch E1 adalah positif 1. Jadi ini memang sudah sesuai dengan orientasinya, yaitu positif 1. Menghitung magnitud dari A wedge B ya. Untuk menghitung magnitud atau besarnya A wedge B, ini bisa kita lakukan dengan dua cara ya. Pertama menggunakan rumus yang ada sudutnya ya. Jadi magnitud A wedge B ini adalah besarnya A kali besarnya B kalikan sinus sudut antara A dan B ya. Nah, sudut ini bisa kita hitung menggunakan cosinus theta. Cosinus theta ini kita ambil dari perkalian titik dari vektor A dan B ya. Ini sudah kita pelajari pada kuliah yang lalu ya, sebelum aljabar geometri. Jadi cosinus theta ini adalah A dot B dibagi dengan besarnya vektor A kali besarnya vektor B ya. Kemudian kita masukkan, kita mendapatkan theta ya. Theta ini kita gunakan untuk menghitung magnitud dari A wedge B di sini ya. Nah, kalau cos theta, tetanya 60 ya. Ini sin theta adalah ya sin 60 ya. Sin 60 itu adalah akar 3/2 ya. Nah, kemudian besarnya vektor A, besarnya vektor B bisa kita hitung. Jadi hasil akhirnya adalah akar 3. Jadi luas dari paralelogram A wedge B adalah akar 3. Kemudian kalau kita sudah mempunyai komponen dari bivektor-bivektornya ya, komponen dari bivektor E1, E2, E2, E3 dan seterusnya, ini bisa kita hitung menggunakan rumus ini ya. Jadi akar dari komponen pertama ditambah akar kuadrat dari kuadrat komponen pertama ditambah dengan kuadrat komponen kedua dan seterusnya. Dan ternyata memang hasilnya sama juga, yaitu akar 3. Jadi kita bisa menggunakan dua cara. Pertama dengan menggunakan rumus sin theta, kemudian yang kedua kita gunakan seperti rumus jarak. Oke, vektor A dan B adalah vektor-vektor di R4. Nah, walaupun di R4 ya, jadi ini bisa kita extend dari R3 menjadi R4. Ini tetap bisa kita lakukan atau kita hitung outer produknya. Jadi misalkan A itu adalah kombinasi linear dari E1, E2, E3, dan E4. Demikian juga B ya. Kemudian kita hitung outer produknya atau A wedge B. Ya, A wedge B ya sama cara menghitungnya ya. Kita anggap seolah-olah wedge itu seperti kali, kita lakukan perkalian ya. Jadi nanti ada berapa bivektor ini. E1, E2, E1, E2, E2, E1, E3, E1, E4 ya. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Bagaimana menghitung A wedge B di mana A dan B ada di R. Nah, oke, ternyata ada 6 bivektor ya. 6 bivektor yang indeksnya sama tetap bernilai 0 ya. Jadi E1 wedge E1, E2 wedge E2, E2 E3 wedge E3 dan E4 wedge E4 semuanya 0.
Jadi karena sudut antara dua vektor itu adalah 0 ya, jadi sinnya juga 0. Nah, ini ada 6 bivektor ya. Jadi bivektornya yang tidak 0 adalah E1, E2, E2, E3, E3, E1, E1, E4, E2, E4, dan E3, E4 ya. Jadi ada 6. Oke, jadi sekali lagi cara menghitungnya adalah kita anggap seolah-olah wedge itu seperti kali ya. Jadi oke, berikutnya adalah contoh 3. Hitung luas paralelogram yang dibentuk oleh vektor-vektor A dan B ya, di mana A itu adalah E1 plus E3 plus E4, kemudian B E1 plus E2 plus E4. Nah, ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Cara pertama kita menggunakan rumus yang melibatkan sinus theta ya. Kemudian cara kedua kita hitung langsung menggunakan akar ya, menggunakan akar. Oke, kita lihat cara yang pertama dulu. Cara yang pertama kita harus menghitung terlebih dahulu sudut antara A dan B ya. Sudut antara A dan B bisa dihitung dari cosinus theta, yaitu sama dengan A dot B dibagi dengan besarnya A dibagi besarnya B ya. Jadi ketemu cos theta sama dengan 2/3 atau theta sama dengan 48,19 kira-kira ya. Kemudian cara yang kedua, kita hitung dulu A wedge B. Nah, ini ada seperti tadi kita kalikan secara manual tadi ya. Atau kalau kita sudah mempunyai rumus tadi, tinggal kita masukkan angkanya ya. Tinggal kita masukkan, ketemu ini, kemudian komponen-komponennya kita kuadratkan, kemudian kita akar ya. Nah, A wedge B kita hitung dengan cara kedua, hasilnya adalah akar 5 atau kira-kira 2,2361. Jadi baik cara pertama ataupun cara kedua ternyata hasilnya adalah sama ya. Jadi terserah mau menggunakan cara yang pertama atau menggunakan cara yang kedua. Nah, berikutnya ini adalah latihan soal UAS tahun yang lalu, yaitu diketahui dua buah vektor, kemudian disuruh menghitung luas jajaran genjang yang dibentuk oleh vektor A dan B. Kemudian yang B adalah disuruh menentukan luas bayangan jajaran genjang A pada bidang E1 wedge E2 ya. Di sini sudah ada jawabannya, tinggal melihat saja ya. Yang A, kemudian yang B juga sudah ada jawabannya. Nah, berikutnya adalah latihan soal mandiri ujian akhir semester tahun 2017. Diberikan 3 buah vektor, disuruh menghitung A wedge B, kemudian magnitude A wedge. Kemudian yang nomor 2 untuk soal UAS tahun 2017 ya. Diketahui 3 buah vektor, kemudian disuruh mencari atau menghitung luas bayangan yang merupakan proyeksi dari bidang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B pada bidang E1 wedge E2. Silahkan untuk dicoba sendiri, nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di kelas. Sekian kuliah untuk kali ini dan terima kasih. Selamat belajar.